kakak ini dari Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, Prodi Keperawatan Belitung. Di sini kakak ingin membuat video edukasi atau video penyuluhan mengenai anti korupsi. Sebelumnya adik sudah tahu apa itu korupsi? Belum. Nah, ini ada posternya, tadi sudah kakak bikin ya. Jadi korupsi merupakan tindakan menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Jadi biasanya korupsi ini dilakukan oleh setiap individu maupun kelompok, anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa yang melakukan korupsi. Terus apa aja sih bentuk-bentuk dari korupsi ini? Nah, bentuk-bentuk dari korupsi atau jenis-jenis dari korupsi ini ada 7 macam ya yang kakak buat. Tadi kakak sudah mencari sumber. Nah, di sebelahnya ada sumbernya. Jadi yang pertama jenis atau bentuk korupsi itu yang pertama yaitu apa itu? Kerugian keuangan negara, terus suap menyuap, terus penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, terus gratifikasi. Gratifikasi ini sekarang masih sering banget ya terjadi di lingkungan pemerintahan, di lingkungan politik maupun di lingkungan organisasi-organisasi yang ada di sekitar kita. Terus Dek, kenapa sih kita harus menghindari korupsi? Yaitu selain untuk menjaga negara kita supaya tetap menjadi negara yang anti korupsi, yaitu selain itu kita juga bisa untuk melindungi aset-aset negara kita supaya tidak supaya semuanya berjalan dengan lancar tanpa adanya korupsi. Terus upaya apa sih yang harus dilakukan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi? Nah, ini ada 4 upaya yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa, sebagai siswa untuk melakukan tindakan anti korupsi. Yang pertama yaitu menanamkan rasa nasionalisme, terus membangun kepercayaan masyarakat, melakukan penerimaan pegawai secara jujur dan terbuka atau transplantasi, terus menumbuhkan rasa cinta tanah air, melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai korupsi. Seperti saat ini kakak kan sedang melakukan sosialisasi ataupun edukasi kepada adik supaya nantinya kita bisa mencegah secara dini tentang korupsi. Terus faktor-faktor yang bisa menyebabkan korupsi ini seperti biasa ya, ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal itu biasanya faktor dari diri seseorang, yaitu ada sifat tamak. Nah, sifat tamak itu bisa sekali menumbuhkan seseorang untuk melakukan korupsi karena dia mempunyai sifat yang tamak, jadi dengan semena-mena dia bisa melakukan korupsi. Yang kedua, gaya hidup yang konsumtif. Gaya hidup yang konsumtif ini biasanya dilakukan oleh orang yang tidak puas terhadap dirinya sendiri sehingga melakukan tindakan korupsi. Selain itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini faktor yang ada di luar diri kita ya, yang ada di luar kemauan kita. Biasanya ada faktor ekonomi, faktor politik, faktor organisasi dan juga faktor hukum. Yang sering terjadi kalau di sini itu, kalau di lingkungan kita itu biasanya faktor ekonomi ya. Nah, terus apa aja sih dampak dari korupsi ini? Dampaknya banyak sekali. Di bidang ekonomi kita bisa tidak ada ketidakseimbangan finansial negara, terus pertumbuhan ekonomi terhambat seperti yang tadi sudah dibahas ya. Terus di bidang lingkungan sosial dan masyarakat, kemiskinan bertambah, terbatasnya akses. Kemiskinan sekarang sudah banyak bertambah sekali ya Dek, di daerah Indonesia ini. Sudah banyak kesenjangan-kesenjangan sosial antara pemerintah dan juga penduduk masyarakatnya. Itu karena faktor dari korupsi, dampak dari korupsi. Selain itu ada di bidang kesehatan, di bidang yang kakak ya. Nah, fasilitas yang kurang baik, terus banyaknya penyakit yang tidak bisa teratasi karena fasilitas yang tidak baik sehingga banyak penyakit yang tidak bisa kita sebagai nakes atasi. Terus yang terakhir ada di bidang hukum dan pemerintahan, money politik yang tinggi. Nah, sudah pernah dengar tentang money laundry? Nah, money laundry itu salah satu dampak dari korupsi. Itu sama seperti money politik ya, money laundry itu. Nah, terus ada hukum yang tidak adil. Sekarang kan banyak sekali ya, seperti yang kita lihat di berita-berita saja, banyak sekali koruptor yang cuma mendapatkan apa? Yang cuma ditahan sampai berapa tahun saja, terus uang dendanya juga cuma sedikit. Nah,
Selanjutnya itu ada sanksi dari korupsi. Sanksinya yaitu sanksi yang diharapkan untuk para koruptor, yaitu para koruptor akan terjerat oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999. Ini undang-undang yang bisa menjerat para koruptor. Terus di mana koruptor akan dikenakan hukuman tindak pidana korupsi berupa penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Sepertinya itu tidak setimpal sekali ya dengan perbuatan yang sudah dilakukan oleh para koruptor tersebut. Tapi karena ya seperti yang kita tahu, para koruptor itu kan mempunyai apa ya? Mempunyai dekengan lah, atau mempunyai kayak jabatan yang tinggi, sehingga orang-orang lemah seperti kita tidak bisa menjerat mereka. Jadi sekian deh, ini edukasi dari kakak. Semoga kita semua, semoga adik sebagai siswa SMA ya, sebagai siswa SMA tidak terjerumus ke dalam korupsi. Kita kita apa? Tidak tepat waktu itu juga termasuk korupsi ya, korupsi waktu. Terus kita sudah mulai berani meminta uang kepada orang tua secara dilebih-lebihkan, itu juga bagian dari korupsi. Sudah mengerti deh? Sudah. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, jika tidak, terima kasih ya Dek sudah mendengarkan edukasi dari kakak. Semoga kedepannya negara kita terhindar dari korupsi dengan adanya pendidikan dini. Semoga kita semua bisa lebih berpikir jernih untuk tidak melakukan korupsi, karena dampaknya banyak sekali kan tadi dampaknya, terus faktor-faktornya juga sangat banyak sekali. Baik deh, terima kasih. Kakak izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.